Mary, Pak Bambang. Ya, selamat siang. Langsung saja ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, kita tahu Indonesia kemudian memasuki tahapan atau periode yang dikatakan berada dalam puncak periode bonus demografi nih, Pak. Kemudian Indonesia diprediksi mengalami jumlah penduduk usia produktif yang kemudian lebih besar. Pak Presiden kemudian mengatakan fokus untuk mengembangkan kualitas SDM menggunakan cara-cara baru itu, Pak. Diyakini bonus demografi itu menjadi bonus lompatan kemajuan. Oke. Kemudian Kementerian Teknologi Kemenristek dan BRIN ini bagaimana Pak melihat semestinya ke depan banyak peluang bagi adanya bonus demografi ini, apa saja yang dilakukan dengan peluang yang ada seperti ini, Pak? Ya, mengenai bonus demografi, kalau kita lihat kan definisinya artinya jumlah penduduk usia produktif, ya penduduk antara katakan 18 sampai 60 tahun itu lebih besar daripada jumlah penduduk baik di bawah 18 tahun maupun yang di atas 60 tahun. Jadi dengan jumlah penduduk produktif yang relatif muda tersebut dan banyak, maka kalau ini disertai, ya, jadi ada syaratnya, disertai dengan investasi yang tepat dan pembangunan yang cocok, maka inilah salah satu fondasi agar Indonesia bisa naik kelas dari negara kelas menengah menjadi negara maju atau dari upper middle income menjadi high income country. Nah, kalau kita lihat definisinya sudah terpenuhi, ya, bahkan bonus demografi ini diperkirakan masih berlangsung barangkali sampai menjelang 2040, ya. Mungkin setelah itu kita sudah mulai masuk aging population. Nah, karena akhir dari bonus demografi adalah aging population, maka yang harus dipastikan bahwa upaya meningkatkan perekonomian Indonesia dari kelas menengah jadi negara kelas maju itu harus dilakukan sebelum kita aging population, ya. Itu kuncinya. Jadi sisa waktu dalam bonus demografi ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Nah, kami melihat apa yang dilakukan oleh banyak negara. Ada negara yang berhasil keluar dari jebakan kelas menengah, keluar dari middle income trap menjadi negara maju. Kalau kita ambil contoh di Asia yang paling mudah, yaitu Korea Selatan dan Jepang, mereka melakukannya ketika mengalami bonus demografi. Ya, jadi mereka benar-benar memanfaatkan masa di mana jumlah penduduk usia muda produktifnya itu besar sebagai landasan dia untuk loncat, ya, jadi negara maju. Nah, bagaimana cara dia meloncat? Itu kan pertanyaan yang lebih krusial lagi. Cara dia loncat adalah dengan mengedepankan produktivitas dari sumber daya manusianya yang disalurkan kepada sektor unggulan. Nah, sektor unggulannya memang basisnya adalah manufaktur, ya, industri pengolahan. Tetapi bukan hanya sekedar menjadi industrialis, ya, negara itu berubah menjadi negara industri, tapi pada sisi yang lain sebenarnya Korea dan Jepang itu juga mengubah mindset-nya dari hanya sekedar negara yang bisa membuat sesuatu menjadi negara yang bisa mencipta sesuatu. Jadi dari hanya negara industri, mereka juga mengedepankan inovasi. Nah, jadi kunci dari keberhasilan negara yang lolos dari middle income trap ketika mengalami bonus demografi adalah inovasi, ya. Dan itu sudah dibuktikan tidak hanya di Asia Timur jauh seperti Korea dan Jepang, tapi juga negara-negara Eropa di masa yang lebih lama, ya, mereka lebih dulu untuk jadi negara maju. Nah, sebaliknya kalau kita belajar dari negara-negara yang sampai hari ini masih terjebak di kelas menengah, ya, ternyata karena mereka belum benar-benar bisa mengarahkan SDM-nya untuk produktif dan inovatif. Ya, jadi kunci untuk mengembangkan SDM kita selain meningkatkan produktivitasnya, dan itu penting, juga harus dibuat menjadi lebih inovatif. Nah, di negara-negara yang saya katakan tidak berhasil tadi, produktifnya mungkin tercapai, ya, apalagi mereka juga punya sistem pendidikan yang bagus seperti di Amerika Latin misalkan, ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang di Brasil, di Chile, di Argentina misalkan tuh
orang-orang yang pendidikannya kurang, mereka kebanyakan graduate dari Amerika, dari universitas terbaik, produktifnya tercapai. Cuman inovasinya yang kurang terbangun, sehingga negara itu sampai hari ini belum masuk kategori negara maju atau negara yang berpendapatan tinggi. Nah, kalau itu dikaitkan dengan konteks Indonesia, di mana kita sedang mengalami bonus demografi, tapi kita juga tahu kapan berakhirnya kira-kira ya, sehingga kita harus siap menghadapi aging population, maka tugas dari kementerian kami adalah bagaimana kita menjadikan inovasi itu sebagai mainstream, alias bagaimana agar perekonomian kita itu digeser dari hanya perekonomian yang berbasis sumber daya alam, sekedar ekstraksi sumber daya alam, atau hanya sekedar manufacturing sesuatu, membuat sesuatu dengan cara assembly, maklon, dan segala macam, menjadi negara yang benar-benar bisa mencipta. Bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem inovasi, sehingga nanti masyarakat kita tuh arahnya adalah bagaimana mendorong inovasi setinggi mungkin, dan inovasi itu adalah kunci dari daya saing. Ya, kalau kita lihat ranking dari Global Competitiveness Index, maka Indonesia itu salah satu poin di mana Indonesia posisinya masih rendah, itu adalah pada inovasi. Ya, bahkan di inovasi kita cuma nomor 85 di dunia. Nah, dari situlah kita beranjak. Ya, paling tidak yang terkait dengan tugas pokok dari kementerian saya. Bagaimana kita menciptakan ekosistem inovasi dan mengarahkan produktivitas masyarakat menjadi sesuatu yang inovatif. Nah, disitulah program-program kita dasarkan, ya, sehingga kalau Anda melihat program-program kementerian kami, ujungnya adalah untuk melahirkan inovasi, meskipun ini butuh waktu. Artinya 5 tahun tentunya bukan waktu yang cukup untuk kita bisa mengarahkan ekonomi kita menjadi ekonomi berbasis inovasi. Tapi kita harus mempersiapkan fondasinya, mempersiapkan prinsip-prinsipnya, sehingga ke depan ini akan berkesinambungan. Ya, dan kalau berkesinambungan dan lancar, insya Allah kita bisa jadi negara yang berbasis inovasi dan bisa menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang berhasil keluar dari jebakan kelas menengah. Kira-kira itu. Oke, Pak, kemudian boleh dielaborate lagi terkait pengoptimalan peluang pemanfaatan demografi ini terkait inovasi khususnya di bidang mungkin kesehatan, pangan, kemaritiman atau STEM itu. Ya, intinya kalau kita melihat kondisi yang existing, sebenarnya ada 3 bidang di mana kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu cukup berkembang. Ya, ketiga bidang itu, yang pertama adalah pertanian, ya, dan itu sangat wajar karena memang Indonesia pada dasarnya adalah negara yang berbasis agriculture. Yang kedua adalah kesehatan, ya, dan itu tentunya hal yang melegakan sebenarnya, tapi itu pun ternyata belum bisa menjawab isu yang ada sekarang. Misalnya kita masih ketergantungan impor bahan baku obat, ketergantungan impor alat kesehatan. Ya, tetapi ya, riset di bidang kesehatan itu cukup banyak. Yang ketiga adalah di bidang sosial humaniora. Ya, nah jadi dengan modal 3 bidang itu kita berupaya agar di masa bonus demografi ini, di masa kita ingin menyiapkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi berbasis inovasi, maka yang sekarang kita dorong tidak hanya memperkuat kegiatan risetnya, tapi yang paling penting adalah hilirisasi dari hasil riset. Maksudnya hasil riset itu kebanyakan, kalau mau jujur, berhenti ketika sampai prototipe, atau hanya berhenti menjadi naskah akademik. Ya, tentunya sangat berguna. Yang namanya artikel di jurnal yang bereputasi, itu pasti menjadi cita-cita setiap ilmuwan. Tapi Indonesia memang butuh solusi dari masalah yang dihadapi. Dan inovasi itu harus bisa menjadi solusi. Nah, karena itu, inovasi itu kan dasarnya adalah riset. Riset yang bisa dihilirkan ke industri. Nah, sehingga kalau ditanya apa ya kira-kira challenge kami yang paling berat, itu. Yaitu bagaimana menghilirkan hasil riset yang kebanyakan prototipe atau laporan riset menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi bisa masuk ke industri, industri mau memproduksi dalam jumlah besar, dan ada demand yang kuat dari masyarakat. Sehingga dari situlah kita bisa menjawab, oh ternyata hasil riset kita yang berupa inovasi tadi menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, disinilah kita berupaya mengoptimalkan, ya, terutama juga ya kita harapkan dari generasi muda, ya, karena bagaimanapun sekarang kalau bicara hilirisasi hasil riset ke inovasi,
sampai ke industri dan komersial, maka melihat tren yang ada di berbagai belahan dunia, kita lihat bahwa yang di ekonomi digital itu sangat cepat hilirisasinya, ya. Hilirisasinya apa ya? Dalam bentuk aplikasi, aplikasi yang kemudian menjadi kebutuhan, ya, atau dibeli, ya, mempunyai nilai komersial yang tinggi, ya. Dan kemudian yang kedua adalah generasi mudanya, ya. Jadi kita beruntung sebenarnya dengan bonus demografi ini, kalau mereka disertai dengan bekal yang cukup, ya, secara teknis, baik pendidikan yang sifatnya umum maupun pendidikan yang sifatnya vokasi, maka kita sebenarnya bisa mendapatkan istilahnya calon-calon pengusaha masa depan. Ya. Jadi memang tugas kita ini selama bonus demografi tidak hanya mendorong sebanyak mungkin generasi muda kita menjadi pekerja, tapi kita harus benar-benar bisa menciptakan kelas wirausaha yang tidak hanya lebih besar, ya, karena Indonesia masih kekurangan wirausaha, tapi juga ini wirausahanya itu mempunyai aspirasi untuk menjadi pengusaha besar dengan basis teknologi, ya. Karena bagaimanapun pengusaha yang berbasis teknologi itu adalah pengusaha yang akan menang dalam persaingan global sekarang dan masa depan, apalagi masa depan, ya. Kita bisa melihat kan bahwa keberhasilan digital itu kan nomor satunya adalah teknologi. Karena dia punya teknologi yang paling bagus, yang paling unggul, maka dia bisa mendapatkan segmen pasar yang lebih besar dibandingkan pesaingnya. Nah, jadi kuncinya adalah kita perlu wirausaha yang utamanya berasal dari generasi muda, ya, karena untuk menjadi pengusaha itu kan butuh stamina, butuh daya tahan yang kuat, ya, sehingga harus dibiasakan ini mulai dari muda. Dan ketiga, mereka ini berbasis teknologi dan berani untuk masuk ke segmen yang baru, ya. Maksud saya, ya, kita ingin melihat pengusaha muda kita masa depan itu bukan pengusaha batubara lagi, pengusaha sawit lagi, ya, atau barang-barang komersial, barang-barang retail, ya. Tapi kita juga ingin lihatlah masa depan kita itu pengusahanya adalah pengusaha yang berbasis teknologi. Dan buktinya kalau kita lihat orang terkaya di dunia atau Amerika sekarang kan rata-rata yang menang sudah teknologi, ya, baik Jeff Bezos, Elon Musk, yang Facebook, ya, dan kemudian Google dan segala macam, termasuk Bill Gates sendiri, itu kan pengusaha yang semuanya berbasis teknologi. Jadi udah ketahuan, ya, sebenarnya kalau di tahun 80-an, ya 70-an, 80-an, orang terkaya di Amerika tuh pasti disebutnya raja minyak, orang yang punya perusahaan minyak. Bergeser ke retail, ya, pernah Walmart, ya. Bergeser lagi waktu itu komputer udah mulai, tapi baru Microsoft, Apple. Nah, sekarang sudah ke arah digital dan mereka semua kategorinya startup, ya. Kebanyakan juga masih muda. Nah, jadi kuncinya kembali ke masalah SDM. Ini SDM kita yang masih muda-muda ini harus diarahkan menjadi wirausaha berbasis teknologi.